Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Majid Abdul Ghafur. Saya dari akuntansi A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi bab 7, bab 7 mengenai pengembangan sistem. Nah, yang pertama yaitu pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini biasa disebut dengan sistem approach. Nah, arti dari pendekatan sistem di sini adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah itu sudah dipahami, kemudian solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih itu mengalami keberhasilan kayak gitu. Nah, dalam pendekatan sistem itu ada langkah-langkah bagaimana cara melakukan pendekatan sistem itu sendiri. Yang pertama yaitu ada upaya persiapan. Nah, upaya persiapan ini meliputi 3 langkah-langkah atau 3 step, yaitu yang pertama melihat perusahaan sebagai suatu sistem, kemudian mengenal sistem lingkungan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengidentifikasi subsistem perusahaan. Nah, upaya yang kedua yaitu upaya definisi. Di dalam upaya definisi ini ada 2 langkah. Yang pertama ada langkah melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, dan yang kedua menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Nah, yang ketiga adalah upaya solusi. Upaya solusi ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, kemudian mengevaluasi solusi-solusi alternatif itu sendiri, kemudian memilih dari solusi-solusi itu yang sudah diidentifikasi dan sudah dievaluasi itu dipilih yang terbaik yang mana. Kemudian mengimplementasikan solusi-solusi yang sudah dipilih. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Nah, selanjutnya itu siklus hidup pengembangan sistem. Artinya ini adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan sistem informasi. Nah, dalam siklus hidup pengembangan sistem ini ada dua hal penting yang harus kita pahami, yaitu SDLC tradisional, yaitu sistem pengembangan pertama yang digunakan. Nah, tahapannya itu perencanaan, kemudian ada analisis sistem, kemudian ada desain, terus kemudian diimplementasikan, dan yang terakhir adalah penggunaan. Nah, yang kedua adalah prototyping. Nah, prototyping itu berasal dari kata prototype. Nah, artinya adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah diselesaikan, kayak gitu. Nah, proses pembuatan prototipe ini biasa disebut dengan prototyping, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis prototype. Nah, prototipe ini dibagi menjadi 2, yaitu prototipe persyaratan, dan yang kedua ada prototipe evolusioner. Nah, prototipe persyaratan ini pengembangannya itu berupa membuat kode sistem baru, kemudian menguji sistem baru, kemudian menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima atau tidak, dan yang terakhir adalah membuat sistem yang menjadi sistem produksi. Nah, sedangkan prototype evolutioner ini pengembangannya adalah yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, terus membuat suatu prototype, dan yang selanjutnya adalah menentukan apakah prototype yang dapat diterima atau tidak dapat diterima, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan prototype itu sendiri. Nah, pengembangan aplikasi cepat atau RAD, Rapid Application Development. Nah, suatu Rapid Application Development ini merupakan satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping, yang memberikan respons yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas. Nah, unsur-unsur dari Rapid Application Development ini adalah yang pertama manajemen, kemudian yang kedua ada orang,
atau orang yang menjalankan, kemudian ada metodologi, dan yang terakhir ada alat-alat. Nah, selanjutnya adalah pengembangan berfase. Nah, biasanya disebut dengan phase development. Ini adalah satu metodologi lagi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan. Ada apa ya? Digunakan oleh banyak perusahaan. Kemudian ini phase development ini adalah gabungan dari SDLC, prototyping, dan RAD. Nah, phase development sendiri merupakan suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahapan. Nah, tahapan dari pengembangan sistem berfase ini adalah yang pertama ada investasi awal, kemudian ada analisis, kemudian desain, kemudian ada konstruksi awal, dan ada lagi konstruksi akhir, dan yang terakhir adalah pengujian dan pemasangan sistem. Nah, manajemen proyek. Manajemen proyek ini memiliki hal-hal yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Yang pertama ada steering committee dalam sistem informasi manajemen ini. Nah, ini tugasnya adalah menciptakan kebijakan, kemudian melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Jadi, steering committee ini adalah tetua dari manajemen proyek itu. Nah, sebenarnya ada lagi bagian-bagian dari manajemen proyek itu sendiri. Yang kedua adalah kepemimpinan proyek, yaitu bagian organisasi yang menangani proyek ini. Kemudian ada mekanisme manajemen proyek, cara-cara mengerjakan proyek ini, bagaimana cara mengatur proyek ini, dan yang terakhir adalah dukungan web untuk manajemen proyek. Nah, selanjutnya adalah mengestimasi biaya proyek. Nah, ada 3 komponen penting dalam mengestimasi biaya proyek. Yang pertama yaitu informasi mengenai sistem tertentu yang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Terus yang kedua ada pengalaman historis atau kita udah pernah melakukan di suatu masa kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Nah, proses pengestimasian biaya itu meliputi yang pertama ada input pengestimasi biaya yang meliputi work breakdown structure, kemudian ada kebutuhan sumber daya, kemudian ada tarif sumber daya dan estimasi durasi efektif serta informasi historis. Nah, yang kedua bagian dari proses pengestimasi biaya itu ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Nah, ini itu meliputi estimasi analogis, kemudian dari estimasi analogis dan estimasi dari bawah ke atas, serta ada alat terkomputerisasi. Nah, yang ketiga ada output pengestimasian biaya. Nah, dari output ini meliputi estimasi biaya itu sendiri, kemudian ada detail-detail pendukung, dan yang terakhir ada rencana manajemen biaya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya bab 8. Sampai jumpa. Penghargai akan jadi kita lupa.